harus bisa mempertanggungjawabkan si proses maupun usaha hasilnya itu. Well done is better than well said. Well, hello sahabat iCal. Nah, kali ini kita kembali lagi pada satu sesi yang sebelumnya mungkin rekan-rekan semuanya telah mendapatkan banyak sekali informasi di channel ini sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai ke sesi ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu diri saya untuk host pada hari ini. Nama saya Bram dari divisi HRD dan kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dan tentunya wow and kece banget. Siapa lagi kalau bukan ialah Bu Sophie Handili. Wow. Halo sahabat iCare. Jadi Bu Sophie Handili ini adalah division head dari finance. Jadi kalau rekan-rekan semuanya sering kali berkutat dengan bond hijau, bond putih dan lain sebagainya, dan itu banyak banget pasti ya keseruannya. Nah, ini biasanya Bu Sophie Handili yang sangat bijaksana dan membantu rekan-rekan semuanya. Bukan begitu ya Bu Sophie ya? Bisa aja ya Bram ya. Oke, Bu Sophie Handili, hari ini kabarnya gimana Bu Sophie? Baik, hari ini sehat. Moga-moga semua sahabat iCare juga dalam keadaan sehat ya. Wah, amin. Luar biasa banget. Ini luar biasa banget Bu Sophie nih. Dari awal kita udah didoain semuanya sehat banget. Karena kondisi pada saat ini Bu ya, yang paling berharga itu adalah kesehatan rekan-rekan sekalian. Dan tadi saya juga lihat Bu, pada pagi hari itu saya tuh gak tahu kenapa tuh ngerasa cerah banget gitu Bu. Ternyata tuh hari ini saya dapat kesempatan untuk wawancara bersama Bu Sophie Handili. Ini luar biasa banget. Saya biasanya manggil enaknya apa nih Bu? Bu Sophie Handili atau Bu Sophie aja? Ya, Sophie aja nggak apa. Bu Sophie aja, luar biasa. Oke. Tadi kita telah menanyakan kabarnya, rekan-rekan semuanya, Bu Sophie. Langsung saja Bu ya, kita tadi akan membahas nih temanya untuk yang kali ini kan ada iCare Bu ya. Integrity, kemudian juga ada komitmen, accountability, respect, and excellent profession. Nah kebetulan Bu, kita kali ini tuh dapatnya jatahnya di tengah-tengah Bu. Yang pas tengah ya. Yang pas accountability ini. Nah ini memang luar biasa banget nih dari panitia juga ya, karena Bu Sophie dari General Manager sebagai Finance dan kita dapatnya di accountability. Jadi benar-benar pasti implikasi prakteknya itu bisa kita dapatkan ilmu dari Bu Sophie. Langsung aja rekan-rekan, saya akan menanyakan mulai dari pertanyaan pertama kepada Bu Sophie Handili. Nah untuk pertanyaan pertamanya, Bu Sophie sudah berapa lama ya Bu bergabung di ADM? Oh, saya join di ADM itu tahun 2015, bulan Juli 2015. Jadi belum 5 tahun ya, nanti Juli baru 5 tahun. Sebelumnya saya ada di AI dari tahun 96, jadi 19 tahun di AI, baru sekarang 5 tahun di ADM. Luar biasa. 19 tahun di AI Bu ya? Iya. Terus 5 tahun di ADM ya? Tapi 2012 juga belum masuk Bu di sini. Iya, kamu masih berapa? 19 tahun di AI, kalau boleh tahu di AI ini posisinya sebagai apa Bu ya? Sebenarnya sama di AI saya berpindah-pindah dari beberapa divisi atau departemen, tapi bolak-balik sama aja lah diseputarinya accounting, tax gitu. Accounting dan tax Bu ya? Sebenarnya mulainya dari internal audit ya, tapi pada akhirnya lebih lama di accounting dan di tax. Oh berarti luar biasa juga Bu ya? Jangkauan scope-nya itu dari internal audit, terus accounting, tax, sekarang di finance. Iya, berarti di finance. 19 tambah 5 tahun itu berarti berkutat dengan angka semua ya Bu ya? Ya gitu deh. Rasanya boleh cerita nggak Bu, rasanya kita bagi ke teman-teman semuanya rasanya berkutat hampir lebih dari 20 tahun dengan angka gitu, rasanya gimana sih Bu? Sebenarnya mungkin karena saya dari dulunya juga senang sama angka-angka ya, jadi nggak terlalu susah gitu ya dunianya. Mungkin kalau saya disuruh belajar yang berbau kimia, teknis, malah mungkin itu saya nggak bisa gitu ya. Jadi dunia angka ya buat saya sih so far so good lah ya. Memang mungkin sesuai dengan apa yang saya suka. Luar biasa. Berarti di saat Bu ya teman-teman tuh menghindari pelajaran paling susah tuh matematika, angka atau ekonomi gitu ya, Bu Sophie malah men-challenge nih dirinya nih untuk mengejar pelajaran yang susah itu ibarat angka itu bisa kita pelajarin gitu ya, bisa kita pahami lah paling nggak Bu ya. Iya. Tapi lebih susah memahami angka atau perasaan laki-laki Bu biasanya? Nanti kamu gitu deh jawabannya ya di luar iCare ini ya. Siap. Oke. Thank you banget Bu, tadi udah dijawab sama Bu Sophie, kurang lebih sampai 19 tahun di Astra Internasional dan 5 tahun di ADM Bu ya, telah berjuang bersama dengan Astra, membangun Astra hingga menjadi seperti sekarang ini Bu ya. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya nih Bu ya,
apa sih yang membuat Bu Sophie ini merasa sangat bahagia nih selama bekerja di ADM kurang lebih 5 tahun belakangan ini? Oke, di ADM ini sebenarnya saya bahagia dan bangga juga gitu ya. Mungkin pertama-tama karena di ADM ini saya merasa saya bisa belajar banyak banget gitu. Dan saya juga bisa di sisi yang lain menerapkan pengetahuan saya, pengalaman saya di kerjaan gitu ya. Jadi satu sisi saya berharap apa yang saya punya ini bisa memberikan kontribusi atau manfaat buat ADM. Jadi pada akhirnya saya sebagai karyawan, ADM sebagai company, kita bisa majulah berkembang bareng-bareng gitu ya. Terus yang bikin senang lagi mungkin suasana sama lingkungan kerjanya ya. Jadi saya merasa di ADM ini di lingkungan di mana saya sehari-hari berada, dulu di accounting, sekarang di finance, juga di keseluruhan ADM ya, saya lihat suasana itu kekeluargaan, orang-orang ADM ini saling menolong gitu ya, saling support. Jadi kalau dibayangkan kan kita sebenarnya di rumah sama di kantor tuh lamaan di kantor gitu ya. Kalau suasananya nggak kekeluargaan, mungkin ya kita nggak nyaman gitu ya, nggak happy. Terus apa lagi ya? Mungkin ini di ADM ini kita juga banyak, emang kita kerja ya, tapi banyak kegiatan yang sifatnya itu informal, seperti kayak kita ada family day, ada employee day gitu ya, ada ODT, atau yang gampang juga mungkin di dalam divisi kita terkait sama iCare Happiness, kita tuh banyak kegiatan informal yang sifatnya refreshing gitu ya. Jadi ada jalan-jalan atau kumpul-kumpul, terus misalnya games, olahraga, bareng-bareng, itu juga buat saya menyenangkan ya, karena jadinya nggak cuma kerja aja, tapi ada refreshingnya. Terus juga kadang-kadang dengan kegiatan informal itu kita jadi lebih dekat ya, lebih dekat. Terus juga suka banyak ketawanya gitu ya, suka lucu-lucu ya teman-teman itu gitu. Jadi ya happy lah dia deh. Luar biasa. Jadi memang di ADM itu nuansa keluarganya sangat terlihat Bu ya, iya, terasakan lah ibaratnya. Terasa banget. Ketika masuk bawaannya pengen berkeluarga ya Bu ya. Sampai giliran kamu dong ya. Maksudnya rasa keluarganya di antara teman-teman insan ADM ya Bu ya. Nah, ini buat rekan-rekan tahu, biar tahu sekalian aja buat rekan-rekan semuanya ya. Bu Sophie Andini ini salah satu idola saya dalam hal atlet basket nih. Tadi kan ngejelasin terkait one day turnamen Bu ya, ODT juga Bu ya. Nah, Bu Sophie boleh cerita Bu, ada tokoh favorit di basketball kayak gitu Bu? Entah di Indonesia atau di Amerika gitu. Atau di luar negeri juga, apa di Rusia juga apa? Mungkin kalau idola saya di basket itu udah jadul banget kayak, karena mungkin yang sekarang ini saya udah nggak terlalu ngikutin ya. Mungkin kalau ada idola masih yang zaman dulu bangsanya Michael Jordan gitu ya, udah lama banget deh. Yang selendangnya 10 meter ke depan. Iya, zaman dulu ya, zaman masih muda. Oke, baik Bu, luar biasa banget. Jadi kita terinspirasi nih untuk di ADM ini, kita nyari tuh nggak cuma kerja doang Bu ya, nggak semata-mata kerja ya. Karena teman-teman milenial sih kadang-kadang bingung nih, mencari jati dirinya tuh lewat pekerjaan. Padahal sebenarnya dari sisi pekerjaan itu ada sisi lain yang bisa kita ambil Bu ya. Dari sisi kekeluargaannya, terus dari sisi nuansa lingkungan pekerjaan seperti apa, ya, terus ada refreshingnya juga ya. Refreshingnya juga seperti apa. Makanya nih Bu Sophie selalu terlihat lebih muda dibandingkan saya Bu. Karena olahraga sangat penting rekan-rekan semuanya ya Bu ya. Udah jarang olahraga sih. Iya. Soalnya biasa kalau main ke ini Bu, di Asia Sport Center selalu ketemu Bu Sophie pastinya. Iya. Sekali-sekali ya. Baik Bu. Nah ini semua nanya lagi nih Bu, pertanyaan berikutnya. Event apa sih yang paling Bu Sophie suka di ADM dan memberikan kesan tersendiri bagi Bu Sophie? Kalau yang suka mungkin tadi udah cerita sedikit yang berkesan kali ya. Waktu saya pertama join ADM ini, saya berkesan banget sama waktu saya ikutan meeting CR, cost reduction gitu ya. Di meeting cost reduction itu saya merasa orangnya bengong juga ya, lihat ide-ide dari teman-teman itu banyak banget, terus kreatif banget, dan bahkan dari ide yang paling sederhana sekalipun itu tuh bisa memberikan benefit atau manfaat buat ADM ya. Di situ saya berkesan banget ya waktu pertama kali dengan CR. Tapi kemudian kalau kita lihat ADM ini juga banyak banget dapat prestasi atau penghargaan ya di event-event seperti di TKMTN atau mungkin juga kayak Astra Award gitu ya, atau di lingkungan internal kita deh seperti QCC dan SS ya. Kalau kita lihat konvensi QCC dan SS, ide-idenya itu juga kreatif banget, luar biasa. Terus cara menyampaikan materinya dan membawakannya juga luar biasa ya. Itu buat saya berkesan banget tuh di ADM. Oh, wah ini rekan-rekan luar biasa banget. Bu Sophie ini berkesannya tuh terhadap kegiatannya
kalau biasa kalau kita kira kan kegiatan paling yang berkesan tuh ngeband atau apa, tapi ternyata tuh kegiatan yang mungkin bagi sebagian rekan-rekan tuh bikin pusing malahan Bu ya, karena kan PCR bikin PSR gitu kan, atau misalnya kayak QCC gitu kan, LSS bikin apa otak ngebul gitu Bu ya. Tapi ternyata dari situ sih kita ambil hal-hal yang menyenangkan ya Bu ya. Ya, yang buat saya berkesan itu mungkin kreativitasnya ya, bahwa itu bisa banyak banget gitu ya, dan dengan usaha yang sungguh-sungguh tuh benar-benar sebenarnya bisa berasa manfaatnya gitu. Jadi kayak manfaatnya nggak cuma buat karyawan tentunya, buat organisasi juga, jadi hampir imbal balik Bu ya, merata semuanya Bu ya, jadi sustainable-nya itu tercapai lah. Iya gitu deh. Luar biasa banget rekan-rekan semuanya. Nah ini kita mulai masuk nih Bu ya, tadi kita udah bahas opening-nya nih, kalau musik tuh intronya kita udah bahas lumayan panjang lebar tadi Bu ya, terkait hobi, terus terkait event apa sih yang berharga dan terkesan untuk Bu Sophie. Nah ini masuknya kita sekarang ke iCare-nya nih Bu. Nah ini pandangan Bu Sophie terhadap iCare itu seperti apa Ibu ya? iCare itu kan sebetulnya nilai-nilai ya yang dianut atau diyakini oleh ADM gitu, dan menjadi pegangan kita lah ya pada waktu kita berperilaku atau bersikap gitu. Jadi iCare ini udah disesuaikan dengan culture-nya Principal, culture-nya ADM sendiri, atau dengan cita-cita visi-misinya ADM juga gitu ya. Kalau kita lihat value iCare ini ya, dari integrity, commitment, accountability, respect, sampai excellent innovation, itu saya lihat merupakan value yang baik dan positif gitu ya. Jadi kita tahu ADM ini sebagai company pasti punya cita-cita, punya visi-misi. Di dalamnya ada karyawan 13.000 lebih gitu ya. Pasti untuk kita bersama-sama mencapai apa yang dicita-citakan oleh ADM ini, kita perlu nilai-nilai yang jadi pegangan gitu ya. Dan pastinya nilai ini harus nilai yang baik, kalau istilah diajarkan nilai-nilai yang terpuji ya, supaya sambil kita bersama-sama mewujudkan apa yang ADM mau gitu ya, perilakunya juga dari ADM mungkin jadinya baik juga, terpuji juga. Nah disitulah menurut saya role-nya atau perannya iCare ya di ADM ini. Oh, jadi ibaratnya tuh iCare tuh kayak sebuah ideologinya kita Bu ya? Ideologinya ADM Bu ya? Identitasnya kita, jati dirinya kita ya. Yang melambangkan sebenarnya orang ADM itu apa gitu kan? Jadi kayak orang melihat tuh orang ADM itu orang yang iCare gitu Bu ya? Iya, benar banget. Luar biasa. Nah ini berikutnya Bu ya, seperti yang kita tahu Bu ya, setiap karyawan kan sebetulnya sudah membawa value-nya tersendiri ya Bu ya. Iya. Karena kan kita datang dari latar belakang yang berbeda dan pendidikan, terus dari tingkat keterbukaan informasi yang berbeda juga. Ada mungkin rekan yang baru ke ADM tuh baru benar-benar, ternyata tuh belajar mengenai pekerjaan yang benar-benar profesional tuh seperti ini gitu. Sebelumnya ya mereka masih kuliahan gitu ya biasanya Bu ya. Nah ini dengan value tersendiri Bu ya dari masing-masing karyawan, yang mau saya tanyakan adalah ketika masuk ke ADM, sebenarnya karyawan ADM itu harus menyesuaikan diri itu dengan value ADM apa sih Bu yang paling tepat gitu di iCare gitu? Apakah ada tersendiri atau memang harus semuanya gitu? Apakah Bu Sophie ada opini atau pendapat untuk hal ini? Oke, saya sih sebenarnya agree ya bahwa mungkin semua orang yang bergabung dengan ADM itu mereka membawa nilainya masing-masing. Sebenarnya ya sama seperti saya juga ya. Waktu saya pertama kali bergabung dengan ADM, mungkin saya juga membawa nilai-nilai saya dari latar belakang keluarga, atau mungkin juga dari company yang lama ya, dari AI. Kita tahu AI juga punya catur dharma gitu ya. Tapi waktu pertama kali saya tahu mengenai iCare, ya saya cari tahu dulu iCare itu apa sih gitu ya. Saya coba pahami. Dan waktu udah dipahami, saya merasa nilai-nilai iCare ini sebenarnya sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sebelumnya udah saya punya gitu ya. Jadi saya merasa saya bisa menjadi diri saya sendiri, nggak perlu menjadi orang lain, atau nggak perlu berpura-pura hanya untuk menerapkan nilai-nilai iCare gitu. Nilai yang mana? Mungkin semuanya ya. Kalau saya lihat ya, semua kelima nilai iCare ini ya, mungkin saya sebagai orang tua juga mengajarkan nilai-nilai ini ke anak saya, atau mungkin orang tua kita juga mengajarkan sebenarnya nilai-nilai ini ke kita gitu ya. Cuma bentuk penerapannya atau penekanannya aja bisa jadi yang berbeda-beda gitu. Nah jadi saya sih melihatnya meskipun karyawan itu memiliki nilai sendiri, mestinya karena nilai-nilai iCare ini merupakan nilai yang sifatnya kayak basic, universal gitu ya, dan baik dan positif ya, mestinya tidak akan bertentangan sebenarnya dengan value yang udah dimiliki sebelumnya. Malah mungkin entah nilai iCare ini akan menguatkan atau melengkapi nilai-nilai
yang udah dibawa oleh masing-masing karyawan tadi gitu. Jadi dengan adanya iCare ya di ADM, terus kita juga ada kegiatan-kegiatan terkait iCare. Mungkin sebenarnya iCare ini malah menjadi reminder ya untuk lebih kita jalani, kita terapkan di dalam keseharian. Sebenarnya nggak harus di ADM ya, iCare ini bisa diterapkan di mana aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi menurut saya sih value-nya ya harusnya tidak akan bertentangan ya. Oh, jadi berarti kalau anak sekarang ya, zaman-zaman Gen Y saat ini ya, kan ada beberapa yang Gen Z ya. Kalau siang makan nasi, kalau malam anxiety bu. Suka cemas gitu kalau masa depannya. Dengan adanya iCare ini, mereka jadi lebih terarahkan gitu ya, terkuatkan juga. Jadi dari kelakuannya, sifat-sifat yang kayak galau gitu lah, ibaratnya sebenarnya aku tuh jati dirinya apa sih? Nah, ketemu sama iCare yang ADM bisa semakin menguatkan gitu kali bu ya. Iya, semakin dikuatkan, semakin dilengkapi gitu ya. Jadi lebih waktu mempraktekkan mungkin jadinya lebih terupdate kayak lebih teraplikasikan gitu. Saya sepakat banget sama Bu Sophie terkait yang iCare itu sebenarnya nilai universal dan oleh HDM dirumuskan dari gabungan catur dharma pastinya Bu ya, salah satunya juga dengan nilai DMC juga sehingga menghasilkan iCare, dan ini yang bisa diterima oleh ibaratnya itu warga ADM lah keseluruhannya itu seperti apa gitu Bu ya. Benar. Thank you Bu Sophie. Nah berikutnya nih Bu ya. Nah sekarang tadi kan pertanyaannya kan ada karyawan ADM yang baru masuk nih Bu ya, harus menyesuaikan dengan nilai iCare Bu ya. Nah ini pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih Bu ya karyawan itu harus mengimplementasikan nilai-nilai iCare gitu? Dan nanti khususnya kenapa sih accountability ini harus diterapkan lah dalam keseharian karyawan? Oke, kenapa harus diterapkan ya? Ya balik lagi mungkin pada prinsipnya ya karena nilai-nilai iCare ini merupakan nilai-nilai yang baik ya, yang positif gitu. Sebenarnya dengan company sebesar ADM, kita tahu karyawannya 13.000 lebih ya. Saya yakin banget, percaya banget bahwa 13.000 karyawan ini pasti udah punya kepintaran masing-masing sesuai dengan fungsi dan bidangnya masing-masing lah ya. Tetapi kalau kepintaran ini juga disertai dengan value yang baik, dengan value yang positif, mungkin manfaatnya jadi nggak ada gitu ya. Sebagai contoh gampangnya deh, misalnya karyawan ini pintar, kita pintar nih ya, tapi nggak jujur, nggak punya integriti, ya mungkin jadinya nggak ada manfaatnya gitu ya. Atau dia pintar tapi nggak komit, deadline nggak tercapai gitu ya, terus janji nggak ditepati, atau kalau waktu kerja mungkin dia mempersiapkan data segala macam itu ya asal aja, nggak pakai dicek lagi dengan faktanya, dengan datanya gitu ya. Itu juga mungkin jadinya nggak akan memberikan manfaat yang maksimal gitu, meskipun dia punya kepintaran. Apalagi kalau misalnya dia nggak bisa menghargai orang lain ya, nggak bisa respect gitu, itu juga mungkin jadinya nggak bermanfaat. Terus ya memang kita sebagai ya insan ADM, kita sebagai pribadi pun ya sebenarnya diharapkan kita harusnya selalu mengimprove diri kita lah ya. Jangan merasa udah pintar terus ya udah cukup gitu, nggak ada usaha untuk mengimprove, itu juga rasanya kurang baik. Nah dengan adanya iCare di ADM ini, kita berusaha untuk melengkapi bahwa kepintaran yang dipunya itu dengan dilengkapi nilai-nilai iCare, kita rasa pasti akan memberikan manfaat yang lebih baik ya buat ADM-nya dan yang juga buat diri kita sendiri gitu. Makanya perlu banget deh mengimplementasikan iCare di ADM. Nih, jadi saya tuh sangat terinspirasi banget sama Bu Sophie. Jadi ibaratnya gini ya, kalau orang mau sukses, orang mau jadi suatu ibaratnya yang sangat worthy ya, atau berharga gitu ya. Cukup dengan menerapkan nilai iCare aja itu sebenarnya dia udah pasti akan tercapai lah gitu segala cita-citanya. Dari basicnya gitu, dari Bu Sophie cerita integritinya, terus dari komitmennya dia. Ya maksudnya dalam kehidupan anak muda gitu ya, dia nggak komit, ya pasti hubungan percintaannya atau hubungan apanya gitu ya, pasti juga berantakan gitu kan Bu ya. Accountability juga di pekerjaan jalan, terus kehidupan sehari-hari juga jalan Bu. Respect juga antara kita dengan orang lain, dengan atasan atau dengan bawahan gitu ya, atau dengan teman satu peer gitu, itu juga penting Bu ya. Dan external innovation ini kalau kita nggak mau mendevelop diri kita, ya kita nggak akan maju-maju juga. Iya, gitu, improve ya. Ini sangat inspiratif banget nih rekan-rekan semuanya ya. Informasi dari Bu Sophie ini
sangat penting untuk mengimplementasikan iCare dalam kehidupan sehari-hari Bu ya, nggak sekedar dalam pekerjaan saja. Bahkan kita keluar pagar dari ADM itu iCare itu harus masih nempel gitu Bu ya. Iya, harusnya gitu ya. Tapi sebenarnya saya menarik Bu, ini ketika saya keluar pagar, sering banget mau nyebrang jalan tuh otomatis jari ini tuh menunjuk kiri kanan gitu Bu. Iya bener ya. Itu kebiasaan yang ke bawah terus ya. Kadang-kadang temen tuh kalau lewat, ngapain sih Bram nunjuk kiri kanan gitu. Temen dari luar kantor Bu, yang beda kantor gitu ya. Karena saya juga beberapa pasal apa nih jari jadi kayak ke kanan ke kiri sendiri, karena ternyata tuh kita men-save value ini atau men-save culture ini nggak hanya di otak ternyata Bu ya, tapi di bagian tubuh kita, jadi secara otomatis ya bergerak sendiri gitu. Iya, jadi bagian dari perilaku kamu ya. Seperti itu Bu Sofi. Nah ini pertanyaan berikutnya Bu. Nah ini kita mau coba bahas ke salah satu core value-nya, yaitu accountability ya Bu Sofi ya. Nah kalau dari pendapatnya Bu Sofi ya, accountability itu maknanya apa sih menurut Bu Sofi? Accountability itu kan sebenarnya tanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab. Kalau buat saya accountability itu harusnya kita itu harus selalu memberikan usaha yang paling baik ya, untuk dengan tujuan mencapai hasil yang paling baik juga ya. Dan di dalamnya proses maupun hasilnya itu harus bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Gampangnya nih ya, misalnya sebagai orang tua mungkin kita tuh ingin memberikan pendidikan gitu yang terbaik lah ya buat anak kita. Pasti awalnya cari sekolah deh, cari sekolah itu pasti kita kan akan cari sekolah yang menurut kita terbaik buat anak kita. Dari mulai kita browsing, tanya-tanya gitu ya, cari datanya. Kalau perlu ya datang ke sekolahnya gitu. Kalau sekarang sih suka ada program sit-in atau ikut dulu join sehari gitu, seperti itu. Supaya kita tahu seperti apa sih sekolahnya gitu. Terus kita juga pikirin kira-kira ketika anak kita join di sekolah ini dia enjoy nggak ya, happy nggak ya, senang nggak gitu. Terus pergaulannya seperti apa. Nah kurang lebih seperti itu accountability ya. Ketika kita kerja, kita itu pasti harus memberikan usaha kita yang terbaik. Tujuannya pasti supaya hasilnya juga jadi baik gitu ya. Nah, waktu kita mengusahakan usaha yang terbaik itu, ya kita harus cek lah ya faktanya seperti apa. Data yang disajikan tuh harus akurat. Kalau kamu bilang angka-angka, apalagi tempat saya gitu ya, angka-angka itu harus apa adanya, harus sesuai faktanya gitu, jangan dikira-kira gitu ya. Nah, soalnya kalau kita kira-kira atau aduh seingatnya aja, nanti mungkin keputusan yang diambil itu salah. Nah, dengan accountability itu kita harus mempertanggungjawabkan waktu ambil keputusan itu, yaitu prosesnya tadi usahanya udah dijalankan sebaik mungkin. Kita pikirin juga nih, kalau kita mengambil keputusan seperti ini, nanti kira-kira efeknya apa ya, akibatnya apa? Nanti ya kita cari sekolah, nanti kira-kira dia pergaulannya seperti apa? Kita harus pikirin dampak dari keputusan kita. Nah, mungkin dan keputusan yang kita ambil pasti ya sekemampuan, dalam batasnya kemampuan kita gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat sih accountability itu bagaimana kita harus kasih usahanya yang paling baik supaya hasilnya baik, dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan si proses maupun hasilnya itu. Wah, luar biasa banget. Ini saya sangat curious banget ya dengan Bu Sofi ini. 5 tahun dia rekan-rekan ya, tapi kayak accountability-nya itu telah mendarah daging gitu di Bu Sofi ya. Soalnya tadi Bu Sofi jelasin kalau bahasa sederhananya Bu ya, kalau kita pengen cari sekolah anak, ya itu harus datang gitu ke sekolahnya yang kita cari tahu. Datang itu sebenarnya bagian dari Genba Bu ya, kalau di ada yang Bu ya, dari Genba gitu kan. Terus kalau kita pengen tahu lebih dalam lagi, ya kita paling nggak sit-in gitu atau join lah 1 hari 2 hari gitu. Sedangkan kalau di ADM kita ada proyek, misalnya anak baru tuh NIDP gitu ya, atau ada UJT gitu, kita nyoba di tempat yang lain gitu di mana. Jadi bener-bener tuh kayak nilai accountability udah mendarah daging gitu di depan saya Bu Sofi ini. Jadi ini nggak salah nih ya panitia mengundang Bu Sofi ini sebagai salah satu icon gitu ya untuk accountability-nya ADM itu seperti apa gitu Bu ya. Berikutnya nih Bu ya, pertanyaan berikutnya. Nah ini kita pengen nanya ke Bu Sofi. Wah ini mungkin udah dijawab juga, tapi mungkin misalnya ada contoh lain nggak apa-apa Bu. Ini pertanyaannya itu adalah gimana sih contoh menurut Bu Sofi, contoh sederhananya pengimplementasian dari poin accountability. Contoh gitu. Sederhana ya. Gampang misalnya kita mau meeting nih, mau mendiskusikan sesuatu gitu ya. Pasti kita harus mempersiapkan diri dengan baik ya buat meetingnya, materinya disiapin, informasi yang kita sampaikan harus jelas. Terus bikin materi itu ya tadi ya harus berdasarkan datanya, faktanya. Balik lagi kalau kita yang soal angka, ya angkanya harus yang akurat gitu ya, jangan ditebak-tebak atau dikira-kira.
atau misalnya seingat saya gitu kan, itu nggak boleh banget. Jadi kita tuh harus selalu cross check datanya. Ini kalau anak-anak sekarang bilang tuh jangan hoax, jangan suka sotoy gitu ya. Harus dicek. Terus, nah gimana caranya supaya kita bisa mempersiapkan dengan baik ya? Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan sampai mau deadline itu sebaiknya jangan dilakukan deh gitu ya. Jadi kita harus prepare, siapin dari jauh, cek dulu datanya gitu. Atau mungkin kalau misalnya ada masalah, juga penyelesaian masalah itu harus benar-benar dicari dari akar masalahnya ya. Jangan diasumsikan gitu. Nanti ibarat kayak dokter kalau pasiennya sakit kepala dikasih obat sakit perut gitu ya. Bukannya sembuh, syukur-syukur kalau nggak malah tambah parah gitu kan. Jadi kalau misalnya sesuatu ada masalah itu harus dicari benar-benar permasalahannya itu penyebabnya apa. Kemudian yang gampang lagi kalau kita bikin salah nih, misalnya kita secara nggak sengaja membuat kesalahan, sebaiknya jangan ditunda-tunda atau ditutup-tutupi ya. Mungkin lebih baik kalau segera aja kita jelaskan, terus kita sama-sama cari penyelesaiannya ya, daripada nanti karena kita takut dan tunda-tunda akibatnya malah udah semakin jauh, semakin besar, ibarat lupa dan udah berubah jadi bisul gitu ya. Akibatnya mengobatinya jadi lebih susah. Nah, mungkin accountability itu seperti itu ya, makanya tanggung jawab kita itu harus selalu dijalankan dengan baik. Baik. Tadi berarti yang paling penting Bu yang pertama tadi Bu ya, ini udah dijelasin banget ya rekan semuanya ya sama Bu Sofi. Yang paling pertama tuh yang namanya instan adem, itu nggak boleh jadi orang procrastinator Bu ya. Nggak boleh, berarti itu dia menunda, nanti masih bisa kerjain nih gitu Bu ya, atau nanti diklaim lembur gitu, itu lebih bahaya lagi kayak gitu Bu. Soalnya kalau di ujung-ujung nanti jadi kan akhirnya nggak sempet tuh ngecek datanya gitu ya. Akhirnya buntutnya jadi panjang masalahnya gitu ya. Iya, Harusnya udah di-cut di step kedua, karena dia procrastinator, dia menunda, baru step ke-6 gitu atau step ke-8 gitu buat ketahuan masalahnya Bu ya. Mungkin sisi banget ya. Waduh, gitu banget. Terus berikutnya yang kedua tadi Bu ya, kita jangan sampai ketika ada masalah itu jangan sampai langsung main menyimpulkan Bu ya, masalahnya itu adalah penyebabnya adalah A gitu misalnya. Tapi kita harus menelusuri dulu Bu ya, root cause-nya itu seperti apa Bu ya. Karena kalau nggak ditelusuri root cause-nya, tadi yang Sofi ceritakan itu akan jadi efek bola salju tuh. Masalahnya akan terus bergulir gitu Bu ya. Iya benar-benar. Terus yang paling penting nih Bu, ini mungkin buat pelajaran bagi para pria terutama nih Bu ya. Pria jomblo apalagi Bu ya. Jangan sampai kalian menghindari masalah gitu ya. Tadi kan Bu Sofi bilang kalau ada masalah itu harus dihadapi gitu ya. Jangan sampai malah dihindari. Karena kalau misalnya dihindari malah menambah masalah baru lagi ya Bu Sofi ya. Iya benar banget. Ini kok saya kayak jadi pelajaran hidup nih bersama Bu Sofi jadinya. Atau kita lagi belajar pelajaran hidup nih. Nilainya sama, kurang lebihnya sama ya sobat sekalian. Nah berikutnya nih Bu ya. Ini pertanyaan berikutnya terkait role model Bu Sofi dalam penerapan accountability itu siapa Bu ya kira-kira? Kalau role model itu mungkin saya susah ya punya role model kalau saya nggak kenal dengan baik gitu ya Bram. Jadi dalam hal ini mungkin sebenarnya kalau ada panutan saya itu mungkin orang tua saya sendiri ya, papa saya sendiri gitu. Mungkin nggak cerita banyak lah ya, singkat cerita saya sih melihatnya sosok papa saya itu adalah sosok yang penuh tanggung jawab ya. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya gitu ya. Jadi dari memulai usaha dari nol sampai akhirnya kita saudara bertiga lulus kuliah gitu ya. Saya merasa semangatnya bapak saya, terus ketekunannya, disiplinnya, jangan mudah menyerahnya, itu tuh saya ingat banget dan mungkin ya itu jadinya akhirnya menjadi panutan saya juga. Jadi sosok orang tua gue, jadi misalnya kita mendapatkan role model itu bahkan dari orang tua pun, dari yang keluarga inti kita tuh bisa dapat ya, kita dapatkan gitu ya. Iya. Nah, mesti kita nyari tokoh, wah saya pengen role model saya dari pahlawan nasional gitu misalnya, atau dari artis terkenal gitu ya. Soalnya anak-anak sekarang role model siapa? Yonglek gitu misalnya kan, wah role model Yonglek gitu kan. Jadinya kan jadi gokil gitu kan gitu. Terus semua dari orang tua kan bisa dapat belajar. Ya kebetulan saya banyak ya, seperti itulah ya dalam hal ini ya. Luar biasa sekali. Nah berikutnya Bu ya. Nah ini menurut Bu Sofi, apa sih yang paling membanggakan dari karyawan ADM? Yang paling membanggakan? Ya tadi ya mungkin sempat cerita juga buat saya karyawan ADM itu kreatif banget gitu ya. Dan juga helpful ya, helpful. Jadi saling membantu, care gitu ya. Dan ini juga membuat mungkin teamwork menjadi lebih gampang, kompak gitu. Itu sih saya terutama ya yang saya lihat di karyawan ADM ini ya.
semangat juga ya sebenarnya, nggak mudah menyerah, terus suka ya saya beberapa juga senang belajar gitu ya, mencoba hal baru. Oh ini kayaknya kok rasanya kayak kuliah lagi Bu jadinya Bu ya. Kalau ini Bu, kalau ngeliat teman-teman ada Bu ya, suka membantu, terus masih banyak semangat belajar, terus masih banyak banget yang berpartisipasi sama kegiatan aktivitas di luar pekerjaan, termasuk tapi masih dalam ikut aktivitas kantor gitu ya, kayak ekskul kantor gitu. Jadi sih ngerasa kayak cerita Ibu Sofi itu kayak membawa saya itu kenangan saya ke nostalgia zaman perkuliahan yang telah sekian dekade yang lalu gitu. Seperti itu Bu. Nah berikutnya Bu, mungkin Bu Sofi ada pesan untuk karyawan ADM atau mungkin ada kutipan atau quotes yang pengen Bu Sofi sampaikan untuk karyawan ADM. Untuk quotes mungkin yang sesuai dengan tema hari ini kali ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar, well done is better than well said. Jadi kurang lebih sesuatu itu akan lebih bagus kalau dipraktekkan daripada cuma diomong-omongin, dibicara-bicarain ya. Kita udah punya iCare ya, bukunya bagus, udah jelas banget, ada perilaku terpuji, perilaku tidak terpuji. Ya. Tapi mungkin akan lebih baik lagi kalau itu diterapkan gitu ya, nggak cuma sekedar buat jadi bahan diskusi aja gitu ya. Jadi ya, mungkin dalam hal ini menurut saya rather is better than well said. Buat rekan-rekan sekalian ya, untuk menjadi seorang karyawan ADM atau menjadi seseorang yang punya nilai-nilai culture iCare dan punya kapabilitas serta kredibilitas yang menampilkan bahwa iCare itu adalah nilai-nilainya dia, maka itu orang itu nggak boleh namanya paling pertama itu nggak boleh dia itu menjadi orang yang bahasanya itu adalah tidak mau berkembang gitu ya, atau menolak yang namanya perubahan gitu. Karena kenapa? iCare ini ketika orang mungkin tadi masuk datang bukan iCare nilainya dia, orang nilainya berbeda gitu. Tapi ketika mereka masuk ke dalam ADM, mendapatkan value iCare lewat berbagai macam acara atau event iCare, itu dia harusnya bisa mulai memahami sebenarnya iCare itu tuh membawa kebaikan buat dirinya dia. Seperti itu Bu ya. Wow. Jadi buat rekan-rekan semuanya jangan sampai merasa iCare itu menjadi beban gitu ya. Tapi harusnya jadi pemicu gitu ya, pemacu semangat dan bahasanya tadi kalau bisa bilang tuh menjaga gitu ya. Iya, untuk melengkapi lah ya, menguatkan itu. Melengkapi dan menguatkan dari kelabilan-kelabilan yang muncul gitu ya. Kelabilan yang muncul pada saat rekan-rekan mulai galau pada pekerjaan dan lain sebagainya atau kehidupan sehari-hari. Ya, sahabat sekalian, ini kita telah sampai di sesi akhir ya dengan Bu Sofi di penghujung acara. Dan sesi ini adalah sesi yang paling sangat saya nggak suka. Karena kenapa saya harus berpisah dengan Bu Sofi di kesempatan yang sangat luar biasa seperti ini Bu Sofi. Sedih loh Bu sebenarnya Bu. Bisa aja kamu. Nah ini untuk terus mengembangkan channel YouTube ini Bu ya, biar bisa teman-teman tuh banyak belajar di channel YouTube ini. Kita butuh bantuan nih buat rekan semuanya nih Bu ya, agar mendukung channel YouTube ini. Nah caranya itu jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen. Jangan lupa follow Instagram iCare ADM. Wah, thank you banget Bu Sofi. Kita tanyakan semangat kita di ADM. iCare ADM. Wah, thank you Bu Sofi. Sampai jumpa dengan rekan semuanya. Dadah. Well, sahabat iCare, pada kenyataannya, kapabilitas bukanlah hal yang utama untuk memastikan sahabat sukses untuk menempuh kehidupan sehari-hari dan juga karir dalam pekerjaan. Hal yang penting yang harus diperhatikan oleh sahabat ialah terkait accountability dan bentuk tanggung jawab sahabat, baik dalam sisi pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Proses dan juga hasil itu adalah bagian dari accountability yang bisa sahabat sampaikan dan sahabat manifestasikan untuk kehidupan sehari-hari sahabat. Well done is better than well said, sebagaimana yang Bu Sofi sampaikan. Jadi, jangan lupa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. How dare you, sahabat?